Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang SNBT UTBK tahun 2024, seleksi nasional berdasarkan tes ujian tulis berbasis komputer penalaran umum part 2 yang berdasarkan buku paten ya, bonusnya soal asli ya. Kemudian terbitan Pixelindo yang sudah berdasarkan Permen Kemendikbud Ristek nomor 48 tahun 2022 tentang PMB dan PTN, dan juga ada update soal esai isian singkat ya untuk soal-soalnya. Nah, ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan dan menjelaskannya supaya bisa dipahami. Adalah penalaran umum part 2. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Standar tes potensi skolastik. Nomor 1. Jika laptop rusak, maka ayah pusing. Jika ayah pusing, maka perlu minum obat. Kesimpulannya adalah, jadi kalau kita lihat ini langsung saja, jika laptop rusak, pasti maka ayah perlu minum obat. Jadi di sini tidak ada mengatakan hal seperti itu, yang ada laptop rusak dan ayah minum obat. Ini langsung bisa kita pilih. Namun kita lihat dulu cara teori ya, bahwa kita P mintakan laptop rusak, kemudian Q itu ayah pusing, kemudian R-nya ayah perlu minum obat. Ya. Itu merupakan suatu silogisme. Jadi premisnya premis 1, P maka Q. Kemudian premis 2 Q maka R, dan kesimpulan atau konklusinya itu adalah P maka R. Artinya, jika laptop rusak maka ayah perlu minum obat. Nah, dari sini yang paling mendekati adalah bagian A, itu laptop rusak dan ayah minum obat. Jadi jawabannya itu adalah bagian A. Kalau di sini laptop tidak rusak, padahal sudah dijelaskan laptop rusak, berarti ini salah. Kemudian di sini dikatakan laptop rusak atau ayah tidak minum obat. Nah, jelas kalau laptop rusak pasti pusing, karena pusing ayah minum obat, berarti ini juga salah ya. Bagian D, laptop tidak rusak dan ayah pusing. Bagaimana mau ayah pusing padahal laptop tidak rusak? Padahal di sini yang dikatakan jika laptop rusak maka ayah pusing, artinya ada sebabnya sehingga ayah pusing. Kalau di sini laptop yang tidak rusak, loh kenapa ayah pusing? Berarti ini salah. Laptop rusak dan ayah pusing. Nah, jelas cocok ini yang pertama, tapi tidak ada penyelesaian ya. Kesimpulannya harusnya ada minum obatnya. Jadi dari semuanya yang paling cocok adalah laptop rusak dan ayah minum obat. Kemudian nomor yang kedua, semua orang pasti minum air tiap hari ya. Oke, beberapa orang tidak suka air putih. Air putih membuat badan sehat. Kesimpulannya adalah A, air putih disukai banyak orang. B, semua orang berbadan sehat. C, beberapa orang suka minum air putih dan badan sehat. D, ada orang yang tidak minum air putih tiap hari dan badannya sehat. Dan E, setiap orang yang minum air tiap hari badannya sehat. Jawaban. Sikap orang terhadap air putih itu ada dua, yaitu ada yang suka air putih dan ada juga yang tidak suka air putih. Jelas itu ya. Dari kedua itu saja. Yang kedua, beberapa orang tidak suka air putih, artinya orang selainnya pasti suka minum air putih, karena keterangan di atas ini sudah jelas. Kalau tidak suka berarti suka. Jadi beberapa orang yang tidak suka berarti pasti beberapa orang juga suka minum air putih. Kemudian bisa diartikan juga beberapa orang suka minum air putih yang seperti tadi saya jelaskan. Nah, kemudian keterangan selanjutnya, air putih membuat badan sehat. Artinya pengaruh air putih itu membuat badannya sehat. Nah, dari sini yang bisa kita lihat, pertama kesimpulannya adalah beberapa orang suka air putih itu pasti badannya sehat ya. Jadi itu kesimpulannya. Artinya ya, orang yang suka minum air putih pasti badannya sehat, karena yang air putih diminum itu pasti membuat badan sehat. Artinya yang minum air putih cuma beberapa orang, maka hanya beberapa orang yang sehat. Yang suka minum air putih sehat, yang tidak suka minum air putih tidak jamin dia sehat, tidak ada jaminan. Jadi jawabannya adalah C, beberapa orang suka minum air putih dan badannya sehat. Nah, kemudian di sini kita lihat air putih suka banyak orang. Ya, di sini sudah jelas, sudah dikatakan beberapa itu, banyak orang itu bisa dikatakan beberapa, tidak semuanya ya. Ya, jadi bukan kesimpulan yang tepat itu, karena tidak ada lagi hubungannya dengan pemakaian air putih itu membuat badan sehat ya, tidak ada.
Kemudian di sini semua orang badannya sehat. Tidak ada jaminan. Yang jangan ada jaminan bahwa semua yang menyukai air putih itu pasti badannya sehat. Nah, beberapa orang suka minum air putih dan badannya sehat. Nah, ini benar ini. Beberapa orang suka minum air putih dan pasti badannya sehat. Yang bagian D, ada beberapa orang tidak minum air putih dan badannya sehat. Memang ada, tapi di sini tidak ada jaminan, tidak ada hubungannya ya. Meskipun ada, tapi di sini tidak ditegaskan, maka itu kesimpulan yang salah. Ya, belum bisa ada acuannya, tidak mempunyai acuan sehingga dikatakan bahwa itu badannya sehat. Nah, kemudian bagian E, setiap orang yang minum air tiap hari badannya sehat. Di sini tidak ada jaminan bahwa setiap orang minum air, misalnya air Coca-Cola atau Sprite atau yang lain, itu tidak ada jaminan bahwa dia kalau minum Coca-Cola maka akan sehat. Yang ada jaminannya adalah kalau minum air putih itu pasti badan sehat, karena jaminannya air putih membuat badan sehat. Nah, itu penjelasan dari setiap pilihan-pilihan yang ada di nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. semua pelajar hari ini memakai baju putih. Beberapa orang memakai baju putih juga memakai topi hitam. Burhan memakai topi hitam. Kesimpulannya adalah A. Burhan adalah pelajar, B. Burhan memakai baju putih, C. Burhan bukan pelajar, D. Burhan memakai baju putih kotak-kotak, E. Burhan memakai baju putih, memakai selain putih, baju selain putih ya. Kita jawab. Semua pelajar hari ini memakai baju putih. Artinya yang pelajar pasti berbaju putih, tidak ada baju yang lain. Selanjutnya, beberapa yang memakai baju putih juga memakai topi hitam. Kalau dia pelajar, berarti beberapa pelajar memakai topi hitamnya. Jadi kalau dia pelajar memakai baju putih, berarti beberapa pelajar itu memakai topi hitam. Burhan memakai topi hitam. Artinya Burhan itu bisa saja salah satu pelajar yang memakai topi hitam. Ya. Kemudian Burhan memakai baju putih tidak menjadikan Burhan Burhan memakai baju putih tidak menjadikan Burhan memakai topi. Jadi bukan kesimpulan tepat ya. Ya. Bukan Burhan memakai baju putih. Kesimpulannya yang kita cari memakai topinya itu siapa gitu. Berarti kesimpulannya kurang tepat. Ya. Karena bisa saja yang pakai topi hitam itu bukan pelajar meskipun dia berbaju putih. Dan di situ kelihatan. Nah, selanjutnya Burhan bukan pelajar. Burhan bukan pelajar, kesimpulan salah. Karena Burhan memakai topi hitam. Bisa saja dia pelajar ya, sedangkan beberapa pelajar atau berbaju putih itu memakai topi hitam. Berarti bisa saja yang bertopi itu pakai topi hitam dan berbaju putih itu adalah pelajar. Ya, berarti tidak ada jaminan bahwa dia bukan pelajar ya. Kemudian bagian D, Burhan memakai putih kotak. Nah, tidak ada kesimpulan bahwa itu putihnya jelaskan berkotak-kotak atau bukan. Berarti bukan kesimpulan yang tepat. Kemudian Burhan memakai baju selain putih. Bisa saja di situ berbaju selain putih, tapi yang dijelaskan itu yang pakai baju putih itu pasti dia memakai topi. Apakah yang memakai topi hitam itu pasti berbaju putih. Berarti Burhan itu pasti memakai baju putih ya. Karena di situ katakan beberapa yang pakai putih itu pakai topi hitam. Berarti bisa dikatakan Burhan itu selalu memakai baju putih. Berarti itu bukan kesimpulan yang tepat. Dari pilihan yang ada itu, yang paling cocok adalah Burhan adalah pelajar. Karena kesimpulan besarnya, meskipun Burhan memakai topi putih dan topi hitam dan baju putih itu bukan pelajar, tapi di sini tidak ada pilihan yang menuju ke situ. Yang benar itu yang cocok di situ adalah Burhan adalah pelajar. Sesuai dengan apa yang ada diterangkan di sini, bahwa semua pelajar harus pakai baju putih dan beberapa memakai baju putih itu pakai topi hitam. Dan bisa saja semua yang memakai topi hitam ini adalah pelajar. Berarti kesimpulannya Burhan adalah pelajar. Kemudian jawabannya adalah Burhan adalah pelajar, bagian A. Kemudian nomor yang keempat, Indonesia mempunyai beragam suku dan budaya. Beberapa suku tinggal di Jawa. Semua budaya harus dilestarikan. Kesimpulannya adalah A. Indonesia melestarikan budaya yang ada. B. Semua budaya dan suku berada di Jawa. C. Beberapa suku dan budaya melestarikan di Jawa. D. Setiap suku yang tinggal di Jawa mempunyai budaya yang sama. Dan E. Ada suku yang tidak tinggal di Jawa atau budaya luar yang tidak dilestarikan. Kita jawab.
Indonesia mempunyai beragam suku dan budaya. Nah, kemudian beberapa suku tinggal di Pulau Jawa. Nah, semua budaya harus dilestarikan. Nah, dari sini kita lihat Indonesia melestarikan budaya yang ada. Jelas, budaya harus dilestarikan. Namun tidak spesifik dengan keterangan lain bahwa beberapa suku tinggal di Jawa. Jadi kesimpulannya kurang tepat. Ya, tidak berhubungan ya. Ini secara umum saja ini Indonesia mempunyai beragam suku dan budaya. Berarti semua budaya harus dilestarikan yang ada di Indonesia. Tapi di sini dikatakan beberapa suku tinggal di Pulau Jawa. Jadi ada kaitannya dengan Pulau Jawa. Selanjutnya, semua budaya dan suku berada di Jawa. Nah, jelas salah karena masih banyak suku dan budaya lain di luar Jawa di sini. Ya. Tidak semua suku itu harus di Jawa. Di luar Jawa pun ada suku dan budaya sendiri-sendiri. Kemudian, setiap suku yang tinggal di Pulau Jawa mempunyai budaya yang sama. Ini setiap suku yang tinggal di Pulau Jawa mempunyai budaya yang sama. Hal ini salah karena pada kenyataannya setiap daerah, meskipun itu di Jawa, memiliki suku dan budaya masing-masing. Misalnya Jawa Barat pasti berbeda budaya dengan Jawa Tengah. Begitu juga Jawa Tengah berbeda budaya dengan Jawa Timur. Padahal masing-masing berada di Pulau Jawa. Selanjutnya, ada suku yang tidak tinggal di Jawa ataupun budaya luar yang Jawa tidak dilestarikan. Hal ini salah karena semua budaya harus dilestarikan sesuai dengan keterangan bahwa semua budaya harus dilestarikan di sini. Yang selanjutnya beberapa suku dan budaya dilestarikan di Jawa. Jelas bahwa beberapa suku ada di Jawa. Dan semua budaya itu harus dilestarikan, termasuk beberapa suku di Jawa tersebut. Jadi kesimpulannya benar. Maka jawaban yang benar adalah C, beberapa suku dan budaya yang dilestarikan ada di Jawa. Selanjutnya yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. Semua orang yang salah harus dihukum. Ada orang yang terkena hukum penjara. Kesimpulannya adalah beberapa orang dipenjara. B, ada yang dipenjara karena salah. C, semua orang yang salah akan dipenjara. D, orang yang tidak salah masuk penjara. Dan E, orang yang dipenjara adalah orang yang tidak salah. Nah, jadi kita lihat, semua orang yang salah harus dihukum. Jelas, artinya yang salah itu pasti ada hukumannya. Kemudian ada orang yang terkena hukuman penjara. Artinya tidak semua orang salah masuk penjara. Beberapa orang dipenjara. Tidak diperlihatkan bahwa yang masuk penjara itu adalah orang yang bersalah. Ya, tidak ada keterangan di situ, berarti itu kembali kurang benar. Kemudian semua yang salah akan dipenjara karena ini juga semua yang salah akan dipenjara. Karena hanya orang yang terkena hukuman penjara, bukan semuanya. Jadi dikatakan di sini ada beberapa orang yang terkena hukuman penjara, berarti ada beberapa orang yang terkena bukan hukuman penjara. Ya, karena di sini katakan yang terkena hukuman bukan semuanya, tapi hanya beberapa. Selanjutnya, orang yang tidak salah masuk penjara. Ini jelas salah ini, karena orang yang bersalah itu pasti dihukum dan tidak semua orang itu yang dihukum itu masuk penjara. Ya, jadi tidak semuanya itu orang yang dihukum masuk penjara. Yang salah saja itu dihukum. Nah, bahkan di sini yang dihukum itu juga belum tentu masuk penjara. Nah, itulah berarti kesimpulan yang salah. Selanjutnya, orang yang dipenjara adalah orang yang tidak salah. Wah, ini lebih salah karena kesimpulan salah karena hanya orang yang salah itu yang dihukum dan salah satu hukumannya itu ada di penjara. Maka yang paling tepat itu adalah ada yang dipenjara karena salah. Kesimpulan benar karena salah satu hukuman itu adalah di penjara dan hanya beberapa orang terkena hukuman penjara, maka hanya beberapa orang yang salah itu masuk penjara. Tidak semua orang yang salah masuk penjara. Jawabannya adalah B, ada yang dipenjara karena salah. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ayo belajar, rebahan gak bikin kamu pintar dan kaya raya. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.